Oke teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan untuk part yang keberapa nih, yang udah banyak sekali ya, sampai lupa saya partnya. Pembahasan soal tryout kedua PPK 2021 untuk guru SD SIM PKB Kemdikbud. Ini soal-soalnya asli ya teman-teman ya. Ini ya. Jadi teman-teman silahkan pelajari ini dengan baik-baik ya. Kita mulai dari nomor 1. Suatu bangsa mempelajari sejarah untuk mendapatkan kearifan dan kebijaksanaan bagi warga yang mempelajarinya. Bila demikian, sejarah fungsinya sebagai apa? Instruktif, inspiratif, rekreatif, edukatif, dedukatif. Oke, kita akan bahas. Jadi sebenarnya fungsi sejarah itu ada fungsi edukatif ya, itu yang pertama. Fungsi edukatif itu artinya sejarah itu punya manfaat, jadi berguna sebagai bahan dan media di bidang pendidikan untuk mempelajari bagaimana makna dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau, bisa mengambil manfaat hikmah ya. Ini artinya bisa mengambil manfaat itu artinya ya bijaksana gitu ya. Mengerti peristiwa-peristiwa masa lampau itu artinya arif gitu ya. Yang kedua itu sebagai fungsi rekreatif. Jadi kalau sejarah itu menjadi sarana rekreasi untuk mengetahui kira-kira masa lampau itu seperti apa nih, peninggalan sejarah seperti candi dan lain-lain itu kan kita bisa menikmati. Itu fungsi sejarah sebagai rekreatif. Yang ketiga adalah fungsi inspiratif, artinya sebagai inspirasi motivasi bagi generasi penerus bangsa, memperkuat identitas bangsa. Adanya kisah-kisah kepahlawanan para tokoh masa lalu menjadikan kebanggaan bersama yang dapat membangkitkan motivasi generasi penerus untuk terus berjuang mengabdi pada bangsa dan negara gitu ya. Yang keempat adalah fungsi instruktif. Itu dimana fungsi sejarah itu dapat digunakan sebagai penunjang proses pembelajaran. Instruktif itu penunjang pembelajaran kayak gitu ya. Yang kelima adalah fungsi masa depan. Itu berarti fungsinya berguna sebagai bahan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik ya, dengan mengadaptasi hal-hal positif yang ada dan kesalahan yang ada di masa lalu supaya tidak terulang lagi. Nah, kalau hal positifnya harus digunakan gitu ya. Jadi kita kembali ke soal mempelajari sejarah mendapatkan kearifan kebijaksanaan tadi adalah fungsi edukatif ya. Karena dengan fungsi edukatif itu arif itu mengenal teman-teman ya, mengetahui, memahami ya, mengenal sejarah masa lampau, kemudian bijaksana dengan mengambil pelajaran mengambil hikmah dari apa yang terjadi di masa lampau untuk digunakan di masa depan. Itu namanya bijaksana. Oke, jadi fungsinya adalah fungsi edukatif. Next, nomor 2. Indonesia merupakan negara multi etnis di mana keberagaman suku merupakan kekayaan khasanah bangsa Indonesia. Untuk menciptakan rasa persatuan di antara suku-suku yang ada di Indonesia tidaklah mudah. Jadi salah satunya kita harus membuang jauh-jauh paham sukuisme. Paham sukuisme itu seperti apa? Yuk kita langsung saja kita cari literasinya. Sukuisme ada 2 literasi yang kita gunakan, yaitu yang pertama, sukuisme adalah suatu paham yang memandang bahwa suku bangsanya lebih baik dibandingkan suku bangsa sendiri, atau rasa cinta yang berlebihan terhadap suku ya. Menurut KBBI itu paham atau praktik mementingkan suku bangsanya sendiri ya gitu. Itu menurut KBBI. Jadi opsi antara A, B, C, D, E itu yang paling bagus yang ini. Paham yang mementingkan suku bangsanya sendiri gitu ya. Nomor berikutnya, perhatikan pernyataan di bawah ini. Kita langsung saja menuju ke soal ya. Hasil identifikasi bekal ajar awal peserta didik yang memiliki fungsi penting ditunjukkan dengan nomor berapa gitu ya. Identifikasi bekal awal ya. Kita lihat satu-satu ya. Opsi pertama, 1 itu memperoleh informasi lengkap akurat tentang kemampuan awal peserta didik sebelum mengikuti program pembelajaran. Yes, itu betul. Kemudian menentukan desain program pembelajaran sesuai dengan kemampuan awal. Yes, itu juga betul. Memilih dan menentukan metode media pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik. Ya, ini juga betul ya. Menetapkan peserta didik dalam kelompok unggul yang perlu diberi beasiswa. Ini no ya. Ini kelompok unggul ini bukan identifikasi bekal awal gitu ya. Kemudian menyeleksi tuntutan, kemampuan, serta kecenderungan peserta didik dalam memilih program pembelajaran selanjutnya. Yes, ini juga betul. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3, 5. Next berikutnya, bacalah teks di bawah ini. Ini bacaan teksnya kita skip ya. Perbaikan yang tepat pada kalimat kedua. Kalimat kedua itu berarti yang enceng gondok dengan sangat mudah sekali menyebar
melalui saluran air gitu ya. Coba kita amati satu persatu bahwa pada kalimat kedua paragraf ini kita lihat ya. Ini sangat mudah sekali. Ini terjadi ketidakefektifannya, ada double ya. Itu bisa dibuat dengan tulisan sangat mudah gitu aja boleh, atau mudah sekali ya, tidak boleh sangat mudah sekali gitu ya, tidak boleh. Jadi kita cek satu persatu. Apakah A, saluran air merupakan tempat untuk tumbuhnya enceng gondok? Ini kurang ya. B, enceng gondok dengan sangat mudah menyebar. Oke, enceng gondok berkembang di saluran air. Ya, banyak saluran air tersumbat akibat berkembangnya enceng gondok. Penyebaran enceng gondok terlalu cepat. Nah, ini yang paling bagus yang ini, teman-teman. Ini yang tidak efektif kan, yang sangat mudah sekali ini tidak efektif. Maka kita tinggal perbaiki. Fokus pada kalimat yang akan kita perbaiki. Tidak usah mengganti kalimat gitu ya. Intinya di situ. Jadi sangat mudah sekali kita bisa ubah menjadi sangat mudah. Bisa kita ubah menjadi mudah sekali. Gitu ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah B. Next, minyak kelapa pada musim dingin dapat membeku. Nah, peristiwa ini disebabkan minyak kelapa ... Nah, proses membeku ini teman-teman ya, kita langsung saja bahas proses membeku ini karena melepas kalor ya. Proses pembekuan itu melepas kalor, kalau penguapan membutuhkan kalor gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat kita cari opsi pilihan ganda A sampai E itu yang melepaskan kalor. Nah, jawaban yang paling tepat yang ini, banyak melepaskan kalor sehingga membeku. Berikutnya, orang tua melakukan sentuhan sebagai upaya respon atas keinginan bayi melalui tangisannya dengan mengajarkan arti kasih sayang, makna cinta, rasa hormat, rasa bangga, merupakan fungsi komunikasi yang ... Nah, kita harus belajar dulu fungsi komunikasi ya. Fungsi komunikasi ini banyak sekali nih ya, ada 6 fungsi komunikasi. Yang pertama sebagai pembentukan konsep diri. Pada pembentukan konsep diri itu artinya apa? Pandangan kita mengenai siapa diri kita. Semua diperoleh lewat informasi yang diberikan orang lain kepada kita, gitu ya. Kemudian yang kedua menyatakan eksistensi diri, itu apabila ingin dipandang diri kita eksis di masyarakat maka harus komunikasi. Yang ketiga melangsungkan kehidupan. Nah, ini tadi yang disoal, gitu ya. Jadi perilaku komunikasi yang pertama dipelajari manusia itu melalui sentuhan orang tua untuk mengajarkan arti kasih sayang, makna cinta, rasa hormat, rasa bangga, dan selanjutnya itu berarti melangsungkan kehidupan. Yang keempat adalah memupuk hubungan. Itu dimana melalui komunikasi kita dapat memenuhi kebutuhan emosional intelektual kita, memupuk hubungan ya. Kemudian yang kelima itu ekspresi perasaan. Yang keenam adalah fungsi instrumental. Itu dimana komunikasi itu fungsinya sebagai alat untuk menginformasikan pesan. Kita kembali ke soal ya. Nah, berarti orang tua yang melakukan sentuhan tadi apa? Yang melangsungkan kehidupan tadi ya, jawabannya. Ya. Berikutnya, faktor pendorong perubahan masyarakat dan kebudayaan yang berencana antara lain ... Nah, kita sudah pernah bahas ini yang berencana dan tidak berencana. Jadi, faktor pendorong perubahan sosial itu menurut Suryono Sukanto itu ada 6. Ada kontak dengan budaya lain, sistem pendidikan yang maju, lapisan masyarakat yang punya pemikiran terbuka, ya. Kemudian penduduk yang heterogen, memilih orientasi ke depan, punya visi, mewujudkan masa depan. Nah, ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu itu faktor pendorong perubahan sosial. Sementara untuk faktor penghambatnya banyak sekali, ada 9 itu ya. Kurang hubungan dengan masyarakat atau skeptis ya. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan yang hambat atau terlambat. Kemudian sikap masyarakat yang masih mengagungkan tradisi lama, adanya kepentingan yang sudah tertanam. Kemudian rasa takut akan terjadinya kegoyaan pada integrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal-hal baru, kemudian hambatan yang bersifat ideologis, adat atau kebiasaan yang menghambat perubahan sosial, dan nilai pasrah. Ada 9 faktor penghambat dan ada 6 tadi yang faktor pendorong ya. Kembali ke soal, faktor pendorongnya berarti apa saja? Coba kita lihat ya. Tertutup terhadap pembaruan tadi faktor penghambat. Kemudian kurang kerja keras itu juga penghambat. Prasangka terhadap pembaruan itu faktor penghambat. Jadi masih ada 2, yaitu tantangan zaman dan hubungan timbal balik. Kalau zaman itu pasti berubah, jadi kemudian hubungan timbal balik. Nah, jadi mana yang berencana? Ada yang berencana, ada yang tidak berencana. Ada yang bisa direncanakan, ada yang tidak bisa direncanakan. Jadi yang bisa direncanakan adalah hubungan timbal balik. Jawabannya adalah D.
Berikut merupakan saluran pencernaan dari organ terluar secara berturut-turut adalah titik-titik-titik. Ya, kita belajar tentang saluran pencernaan, organ-organnya apa saja sih? Kita kelihatannya sudah pernah bahas di video sebelumnya ya. Jadi pertama itu mulut, kemudian setelah mulut masuk ke kerongkongan. Jangan lupa ya, kerongkongan. Kerongkongan itu teman-teman juga harus menghafalkan istilah-istilah ilmiahnya, istilah-istilah Inggris atau istilah-istilah dalam biologi. Kalau kerongkongan itu esofagus, kalau tenggorokan itu faring. Jadi kalau organ pencernaan itu menggunakan esofagus, kalau pernafasan itu menggunakan faring. Jadi teman-teman harus hafal itu ya. Kemudian lambung, kemudian usus halus, kemudian usus besar, baru anus. Jadi kalau ditanyakan dari terluar ke terdalam, itu berarti ya kalau dalam ke terluar ya, dari organ dalam ke terluar berarti kita bacanya dari bawah ke atas. Anus, usus besar, usus halus, lambung, kerongkongan, dan mulut. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang opsi D. Berikutnya, perbedaan bisa menimbulkan berbagai pemikiran dan pandangan. Oleh karena itu, satu dengan yang lain harus selalu menghormati dan menghargai. Nah, pernyataan di atas bertujuan untuk apa? Apakah menjembatani kerukunan antar umat beragama dalam wilayah, mencegah konflik dan perpecahan antar individu maupun kelompok, meningkatkan pemahaman tentang ketahanan dan keamanan NKRI, mencegah keharmonisan dalam bernegara, kemudian memberikan konsekuensi terhadap apa yang sudah dilakukan. Nah, ini hubungannya dengan perbedaan menimbulkan berbagai pemikiran dan pandangan, itu berarti kita bicara tentang toleransi. Nah, ini jadi kita punya teorinya seperti ini. Menurut Femela, jadi manfaat toleransi itu ada beberapa. Yang pertama itu menguatkan tali persaudaraan. Jadi setiap orang akan menghargai perbedaan budaya. Jadi fokusnya adalah perbedaan budaya ya, tersebar di pulau-pulau di Indonesia. Ya. Kemudian menguatkan rasa nasionalisme. Berarti mampu menumbuhkan menguatkan rasa nasionalisme seseorang. Ya, karena apa? Rasa cinta terhadap tanah air ya, menyadarkan diri bahwa Indonesia sebagai negara majemuk yang punya banyak perbedaan budaya yang harus dilestarikan. Kemudian yang ketiga itu manfaat toleransi adalah melancarkan pembangunan negara. Jadi melalui toleransi itu pembangunan akan lebih cepat maju karena semua warga negaranya punya perspektif yang sama mengenai perbedaan. Kehidupan bernegara akan lebih mudah dijalankan melalui musyawarah yang lancar. Yang keempat adalah menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Jadi berawal dari toleransi hingga menghasilkan bentuk menghargai pendapat. Jadi fokusnya untuk menciptakan keharmonisan itu adanya penghargaan terhadap pendapat orang lain ya. Menghargai pendapat itulah yang melahirkan kedamaian dan terjaganya keharmonisan. Yang terakhir adalah meningkatkan kekuatan iman. Jadi melalui sikap toleransi, setiap orang akan menghargai agama lain saat ibadah, gitu ya. Jadi teman-teman harus lihat fokusnya. Kalau menguatkan tali persaudaraan itu berarti melahirkan kasih sayang terhadap setiap perbedaan. Nah, intinya perbedaannya adalah perbedaan budaya. Kemudian menguatkan rasa nasionalisme itu berarti kita meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air ya. Kemudian melancarkan pembangunan itu akan lancar jika setiap warga negara punya perspektif yang sama terhadap perbedaan. Segala sesuatu dilaksanakan secara musyawarah. Kemudian kalau menciptakan keharmonisan tadi adalah dengan adanya penghargaan atau menghargai setiap pendapat dari orang lain gitu ya. Yang terakhir adalah meningkatkan kekuatan iman itu jika menghargai agama lain saat ibadah. Gitu ya, intinya gitu ya. Ini yang saya garis merah, ini yang menjadi fokusnya. Jadi teman-teman itu harus menghafal ini ya, memahami ini juga ya. Nah, kita kembali ke soal. Perbedaan bisa menimbulkan berbagai pemikiran dan pandangan. Ini artinya pendapat ya, menghargai pendapat. Kalau menghargai pendapat tadi berarti fungsi dari atau manfaat dari toleransi sebagai apa? Nah, ini menciptakan keharmonisan dalam bernegara. Next, berikutnya, kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan investigasi yang harus diselesaikan dengan tepat dan benar oleh peserta didik. Nah, model pembelajaran yang dapat dilakukan adalah, nah teman-teman, kalau ada soal seperti ini, teman-teman harus paham ini ya. Jadi kata kuncinya adalah ini, investigasi. Jadi pembelajaran yang model pembelajaran yang di dalamnya ada proses investigasi. Investigasi itu apa sih? Investigasi itu ini teman-teman.
Jadi kegiatan menyelidiki, ya. Menyelidiki itu berarti kegiatannya adalah sama dengan penemuan. Nah, kegiatan investigasi itu biasanya kalau kegiatan penemuan atau kegiatan penemuan itu biasanya kalau tidak menggunakan discovery learning, inquiry learning, artinya dua-duanya adalah model pendekatan dengan menekankan pada konstruktivisme, gitu ya. Jadi menekankan pada proses menemukan ide-idenya sendiri, menemukan teorinya sendiri, gitu ya. Jadi kita lihat coba. Penerapan matematika untuk pemecahan masalah secara berkelompok ini bukan, ya, karena proses pemecahan masalah itu bukan investigasi. Yang B, penerapan operasi matematika secara benar tepat pada setiap kasus, ini bukan. Yang C, uji coba pemecahan masalah menggunakan berbagai rumus matematika, itu bukan. Yang D, problem based learning dengan kasus-kasus khusus yang menggunakan operasi, bukan. Yang E, itu aritmatika penemuan sendiri oleh kelompok peserta didik atas permasalahan yang diberikan untuk diselesaikan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang ini, kegiatan penemuan sendiri, itu inquiry atau discovery, itu kegiatan investigasi, gitu ya. Next, berikutnya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, tercantum pada apa? Ini teman-teman berarti harus hafal, ya. Ini Undang-Undang NRI tahun 1945 itu pasal 29 ayat 2 ini bunyinya adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadah dan menurut agama kepercayaan itu, ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsinya adalah B. Ada soal seperti ini teman-teman, dengan kasus yang sama tapi angkanya biasanya diubah. Jadi teman-teman harus benar-benar memahami bagaimana cara mengerjakannya. Nih, Adit naik sepeda motor dari Yogyakarta ke Madiun, berangkat jam 8 dengan kecepatan rata-ratanya 45 km per jam. 45 menit kemudian Ari menyusul Adit mengendarai sepeda motor dari kota yang sama. Oh, berarti ini kecepatan susul menyusul, gitu ya. Jadi kecepatan susul menyusul yang perlu kalian ketahui itu yang pertama, teman-teman harus paham itu V1 dan V2. V1 itu orang yang berangkat duluan, kecepatan yang berangkat duluan, yaitu kecepatan Adit, gitu ya. Kecepatan Aditnya berapa? Kecepatan Aditnya 45, gitu ya. Kemudian V2 itu kecepatan orang yang menyusul, Ari, ya. Kecepatan Arinya 60 km per jam. Kemudian selisih waktu keberangkatan ada 45 menit. Nah, 45 menit itu dijadikan jam, teman-teman. Jadi 45 per 60, gitu ya. 45 per 60 kalau kita sederhanakan menjadi 3/4 nih. Angka 3/4 dari mana? 45 per 60 kalau disederhanakan jadi 3/4. Kita gunakan rumus ini mencari T2. T2 itu waktu dari orang kedua untuk menyusul orang pertama, gitu ya. Rumusnya diingat-ingat teman-teman, V1 delta T per V2 dikurangi V1. 45 kali 3/4, 60 dikurangi 45, gitu ya. Jadi kita kerjakan dulu yang 60 dikurangi 45, ketemunya adalah 15. Jadi 45 dikali 3/4 per 15. Nah, 45 dibagi 15 kan bisa, ketemunya 3 kan, gitu ya. Jadi 3 kali 3/4 ketemunya 9/4 jam. 9/4 jam itu 2 jam lebih 1/4 jam. 1/4 jam itu 15 menit, gitu ya. Jadi sekarang kita hitung waktu Ari menyusul. Waktu Ari menyusul berarti waktu Ari berangkat ditambah dengan waktu menyusulnya berapa, gitu ya. Waktu Ari berangkat, nah kan Aditnya berangkat jam 8, Arinya 45 menit kemudian, berarti 8:45 ya. 8:45 tambah 9/4 jam. 9/4 jam tadi 2 jam 15 menit kan. Jadi ketemunya jam 11, gitu ya. Jadi jam 11 jawabannya adalah yang F. Teori pembelajaran menurut Gagne yang harus dikondisikan untuk memunculkan respon yang diharapkan merupakan teori apa? Apakah diskriminatif, respon pembelajaran, asosiasi verbal, aplikasi pembelajaran, atau psikologi tingkah laku? Oke, kita harus bahas satu persatu ini, ya. Kalau diskriminasi itu pengalaman belajar mengenai sesuatu karena ciri-ciri yang memiliki kekhasan tertentu, artinya membedakan sesuatu dari ciri-cirinya, gitu ya.
Kemudian yang kedua, kalau stimulus respon learning, di situ tertulisnya hanya respon pembelajaran, tapi sebenarnya adalah stimulus respon learning atau belajar stimulus respon. Ini termasuk dalam instrumental condition atau belajar dengan trial and error, ya. Jadi kondisi apa itu namanya, memunculkan respon terhadap kondisi itu stimulus respon learning. Yang ketiga adalah asosiasi verbal, itu pengalaman belajar dari kata-kata. Kemudian yang keempat adalah aplikatif, belajar aturan atau hukum, pengalaman belajar dengan menghubungkan konsep. Nah, jadi teori pembelajaran menurut Gagner yang harus dikondisikan untuk memunculkan respon. Ya, jadi kan hubungannya dengan stimulus respon, gitu ya. Itu atau instrumental condition, belajar dengan kondisi, trial and error, mencoba-coba. Proses mencoba-coba ini masuk dalam kategori respon pembelajaran. Ini sebenarnya kurang ya, harusnya bukan respon pembelajaran, tapi kurang tepat, harusnya adalah stimulus respon pembelajaran. Pembelajaran respon stimulus, stimulus respon. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah opsi B. Teori humanistik dalam pembelajaran biasanya memiliki ciri-ciri yang apa? Nah, kita sudah bahas ini berkali-kali. Jadi teori humanistik itu ada 3 yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama adalah bahwa teori humanistik itu memanusiakan manusia. Yang kedua, aktualisasi diri. Yang ketiga, ekspresi diri. Jadi tiga-tiganya ini penting untuk dipahami. Kalau yang di sini opsi A, B, C, D, E itu berarti yang memanusiakan manusia. Kalau yang saya lihat ya teman-teman, mengkonstruksi pengetahuan itu berarti nanti masuknya di teori konstruktivisme, ya. Berikutnya, ini kita sudah pernah bahas kelihatannya ya. Pasangan antara hewan dan jenis adaptasinya. Langsung ya. Beruang kutub itu kulitnya tebal. Cumi-cumi itu mengeluarkan tinta. Kalajengking itu racun. Bunglon itu ini. Kalau landak kulit berduri. Kalau bunglon ini, kembang pura-pura mati. Kalau bunglon memiliki lidah panjang. Jadi itu pasangannya teman-teman. Dari opsi A, B, C, D, E ini yang paling tepat yang opsi ini B. 1 ke C, ya, 1 ke C. Beruang kutub itu memiliki rambut tebal, benar. 3 ke D, 3 itu ke D, benar. Kalajengking punya racun. 5 ke B, kumbang pura-pura mati, benar. 6 F, landak berduri, benar ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. 1 C, 3 D, 5 B, 6 F. Perhatikan pernyataan berikut. Ada 3 pernyataan: keterampilan kolaborasi dan interpersonal, tanggung jawab pribadi dan sosial, kemudian komunikasi efektif interaktif, ya. Komunikasi interaktif itu yang menurut keterampilan Engels abad ke-21 itu yang mana? Nah, ini selalu muncul ya teman-teman. Karena selalu muncul, maka teman-teman harus menghafalkan semua, baik high productivity, efficiency learning, kemudian digital age literasi, dan effective communication, dan inventive thinking. Itu teman-teman harus paham satu persatu gitu ya. Jadi ini yang pertama adalah digital age literasi atau era digital. Ini ada literasi ilmiah, matematika, teknologi dasar, literasi visual informasi, literasi budaya, kesadaran global. Itu adalah digital age literasi. Yang kedua adalah inventive thinking. Itu berarti adaptability atau kemampuan beradaptasi untuk mengelola kompleksitas, keingintahuan, kreativitas, pengambilan risiko, berpikir tingkat tinggi, dan alasan yang masuk akal. Itu masuknya di inventive thinking. Yang ketiga adalah effective communication atau komunikasi efektif, yaitu keterampilan dalam kolaborasi dan interpersonal, tanggung jawab pribadi dan sosial, komunikasi interaktif. Yang terakhir adalah high productivity atau produktivitas tinggi. Itu kemampuan untuk memprioritaskan, merencanakan, mengolah hasil, menggunakan alat, kemudian produk yang relevan berkualitas tinggi. Itu ada 4 dari keterampilan Engels abad 21. Teori pembelajaran menurut Gagner yang harus dikondisikan untuk memunculkan respon yang diharapkan merupakan teori apa? Apakah diskriminatif, respon pembelajaran, atau next berikutnya, cermati kalimat berikut. Setiap orang dianjurkan mengkonsumsi setiap orang dianjurkan mengkonsumsi makanan yang cukup mengandung energi agar supaya dapat beraktivitas produktif. Perbaikan kalimat yang tidak efektif di atasnya. Kita cek ya. Jadi sebelum kita jawab opsi A sampai E, itu kita cek dulu mana yang tidak efektif ya.
Setiap orang bisa benar dianjurkan mengkonsumsi makan. Nah, mengonsumsi dan makan ini kan sama, dua-duanya memiliki level yang sama. Mengonsumsi itu ya makan, itu ya mengkonsumsi, konsumsi ya makan itu. Jadi ini yang pertama yang perlu kita perbaiki, mengonsumsi makan. Pilih salah satu, boleh mengonsumsi saja, boleh makan saja gitu ya. Kemudian kita lihat lagi ya, yang cukup mengandung energi, agar itu ya supaya itu ya agar, bisa pilih salah satu supaya efektif. Jadi ada dua ini yang perlu diperbaiki ya, memilih salah satu. Mengonsumsi boleh, makan saja boleh, tapi tidak boleh dua-duanya. Agar boleh, supaya boleh, tapi tidak boleh dua-duanya. Jadi kita lihat opsi yang A, kita lihat. Setiap orang dianjurkan mengonsumsi makanan yang cukup. Nah, mengonsumsi makanan yang cukup, betul, mengandung energi, agar supaya, ini ada agar supaya, berarti bukan. Yang opsi B, setiap orang dianjurkan mengonsumsi makan. Ini tidak boleh ya, mengonsumsi kok ditambahi makan gitu ya. Yang C, setiap orang dianjurkan mengonsumsi makan, tidak ya. Yang D, setiap orang dianjurkan makan makanan yang cukup mengandung energi agar dapat. Nah, yang D ini yang paling bagus ya. Ya, ini jawabannya berarti yang D. Periode cuaca buruk menghancurkan sebagian besar dari pertanian padi di Klaten. Jadi cuaca buruk menghancurkan panen, intinya gitu ya. Apa pengaruhnya kejadian tersebut terhadap harga pasar? Jadi kalau buruk, apa itu cuaca buruk, panen tidak berhasil, maka pengaruhnya apa? Kalau panen tidak berhasil berarti harga. Nah, jadi kalau panen tidak berhasil teman-teman, kalau panen tidak berhasil berarti kan stok yang ada di pasar kan berkurang karena tidak berhasil tadi. Stok berkurang, karena stok berkurang maka harga pasti naik, gitu ya. Harga pasti naik, jadi harganya pasti bertambah. Jadi opsi untuk yang C dan opsi yang untuk D itu jangan dipilih. Ketika panen gagal, itu stok produksinya berarti turun. Karena stok produksinya turun, maka harganya pasti naik gitu ya, karena kelangkaan gitu ya. Kemudian karena naik ya, coba dilihat sekarang jumlah pasar akan berkurang. Maksudnya itu jumlah pasar dari komoditas itu, ya kan? Jumlah pasarnya kan artinya padinya di pasaran itu rendah apa naik ketika panen tidak berhasil? Ya tentu saja rendah ya. Jadi harga pasar itu naik, jumlah pasarnya akan berkurang. Jadi jawabannya adalah opsi yang paling tepat adalah yang opsi A. Harganya akan naik karena jumlah barang di pasaran itu berkurang. Jadi jawabannya adalah A. Perangkat pembelajaran yang membentuk peserta didik yang cakap kompetensinya dan menjadi lulusan yang kompeten dengan merujuk pada indikator kompetensi sikap, keterampilan, pengetahuan seperti yang tertuang pada lampiran nomor 22 tahun 2016 ini tentang Permendikbud tentang standar penilaian ya teman-teman ya. Ya, gradasi penilaian keterampilan ditujukan dengan yang huruf apa? Sebelum kita menjawab ini kita harus paham dulu ya gradasi penilaian, baik itu sikap, baik itu kognitif maupun psikomotorik atau sikap, pengetahuan, keterampilan itu ya. Menurut lampiran nomor 22 tahun 2016. Ini kalau kita gambarkan seperti ini teman-teman. Jadi Permendikbud nomor 22 tahun 2016 itu sikapnya itu ada menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan. Silakan teman-teman hafalkan. Caranya bagaimana silahkan teman-teman kreasi sendiri supaya ini mudah diingat gitu ya. Jadi kalau sikap itu menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan, semuanya pakai M semua ini. Pengetahuan juga mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi. Keterampilan itu mengamati, menanya, mencoba, menelan, menyaji, mencipta. Kembali ke soal. Ini tadi berarti yang mana yang masuk dalam gradasi penilaian keterampilan? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang opsi B, menanya, mencoba, mencipta, gitu ya. Perbuatan yang mencerminkan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita sudah pernah bahas katanya. Bergotong royong untuk membangun tempat ibadah yang rusak, goods. Tidak bergaul dengan tetangga yang baru kenal, ini tidak good ya. Kemudian mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan saran orang lain, itu juga egois, itu tidak bagus. Membangun tempat ibadah secara mandiri tanpa bantuan orang lain, itu juga tidak baik. Berkomunikasi hanya dengan orang-orang yang sepaham, ini juga tidak baik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang opsi A, gitu ya teman-teman ya.
Data nilai seluruh siswa sebagai berikut. Yang nilainya 6 ada 5 siswa, nilainya 7 15 siswa, nilainya 8 ada 8 siswa, nilainya 9 ada 10 siswa, nilai 10 ada 7 siswa. Diminta untuk menentukan mediannya. Teman-teman, kita sudah pernah bahas ini ya. Bagaimana cara menentukan median yang mudah. Kita buat tabel saja seperti ini. Jadi 6 itu 5 frekuensinya, 7 itu 15 frekuensinya, 8 ada 8. Kemudian kalau 10 ada 10, kemudian yang 9 ada 10, kemudian yang nilainya 10 ada 7. Kemudian langkah berikutnya setelah begitu menentukan jumlah frekuensinya. 5 tambah 15 tambah 8 tambah 10 tambah 7, ketemunya adalah berapa ini? Nah, 45. 45 itu berarti datanya ada 45 data. 45 data berarti datanya termasuk data ganjil kan ya. Jadi kalau data ganjil, teman-teman menentukan mediannya letaknya dulu, letaknya di mana. Nah, bagaimana menentukan letak mediannya? Rumusnya gampang ya. Cuma N tambah 1 bagi 2 atau 45 tambah 1 bagi 2 gitu ya. 46 bagi 2 ketemunya data ke-23. Data ke-23 itu nilainya berapa? Ya kita lihat. Dari yang paling kecil, ini kan 5. 5 dan 15 kan berarti sudah 20. 20 tambah 8 kan 28, ya kan? 28 berarti 23-nya letaknya ya di situ. Berarti angkanya adalah angka 8. Nilainya yang dilihat teman-teman ya. Nilainya adalah 8. Jadi datanya adalah 8. Nilainya ada 8. Berikutnya, dalam perkembangan dan kemajuan antara pengetahuan dan ilmu dan teknologi memberikan kemudahan pada kehidupan manusia. Keterkaitan antara ketiganya berpengaruh satu sama lain. Itu ada istilah berpengaruh ya, tidak boleh dipisahkan berarti ya. Nah, manusia sebagai pelaku dan penikmat teknologi menyadari sepenuhnya bahwa teknologi lahir dari ilmu pengetahuan. Ya, hubungan ketiganya apa? Kita lihat yang opsi A. Pengetahuan, ilmu, dan teknologi adalah melekat pada manusia. Ini benar sih, ya benar. Cuma dalam hal ini kan kita harus mempelajari 3 ini, hubungan dari ketiga ini ya. Berarti kurang tepat yang opsi A. Yang B. Pengetahuan melekat pada ilmu dan pengetahuan. Pengetahuan melekat pada ilmu dan pengetahuan. Harusnya ilmu dan teknologi ya. Itu ya. Jadi ya ambil kurang tepat lah itu ya. Yang C, pengetahuan berfungsi memajukan ilmu dan teknologi. Pengetahuan berfungsi memajukan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Itu kurang tepat juga ya teman-teman. Karena tiga-tiganya itu saling berpengaruh. Pengetahuan itu memajukan ilmu, bisa. Pengetahuan memajukan teknologi, bisa. Teknologi juga bisa berimbas untuk memajukan pengetahuan, gitu ya. Semuanya berputar ya. Tiga-tiganya itu melekat satu sama lain, saling mempengaruhi. Itu berarti kurang tepat. Yang D, pengetahuan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi adalah satu kesatuan. Nah, ini yang paling tepat ya. Ini yang paling tepat. Karena tiga-tiganya itu saling berpengaruh satu sama lain gitu ya. Kemudian yang E, pengetahuan berfungsi bagi ilmu dan teknologi, ini kurang ya. Jadi tidak hanya pengetahuan, tapi juga teknologi juga berfungsi untuk pengetahuan dan ilmu juga. Ya, teknologi itu bisa memajukan pengetahuan juga gitu ya. Saling berpengaruh tiga-tiganya. Next berikutnya, bumi memiliki 3 lapisan. Urutan lapisan bumi dari dalam ke luar. Jadi bumi itu gini. Jadi bumi itu ada dari apa itu namanya? Dari luar ke dalam dulu ya. Dari luar ke dalam itu ada kerak bumi itu 5 sampai 10 km. Banyak silakan dipelajari sendiri. Yang kedua adalah selimut bumi atau mantel bumi. Yang ketiga adalah inti bumi atau korel gitu ya. Tuh. Jadi kembali ke soal, jadi lapisan bumi dari dalam ke luar. Jadi dari inti bumi ya. Inti bumi, baru mantel bumi, baru kerak bumi. Jadi orang dari dalam ke luar ya. Inti bumi, mantel bumi, kerak bumi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban opsi D. Lanjut, perhatikan pernyataan berikut. Nah, kemampuan untuk memprioritaskan, merencanakan, mengelola hasil, penggunaan alat dunia nyata efektif, produk yang relevan, kualitas tinggi. Ini Engage abad 21 tadi kita sudah bahas ya, jadi tidak perlu kita ulang lagi ya. Jadi yang ada tiga-tiganya itu kemampuan prioritas, merencanakan, mengelola hasil, menggunakan alat dunia yang efektif, produk yang relevan, berkualitas tinggi. Ini adalah ciri dari high productivity atau produktivitas tinggi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E.